sampai 4 jam. Tapi ini wow MC ini ketika namun sudah tidak makin perlu singkat-singkat. Yang penting perlu sampaikan kan pengembangan makin saja timbul mau sekian. Insyaallah materi terus akan datang panitia supaya mungkin untuk manfaat yang bisa dibuat pulang. Bapak Ibu tetanggakan Asmaul Dr. Muhammad Haji Nugroho, Pulau Alumni Timur Tengah, alumni Mesir, kemudian S2 S3-nya dari Indonesia, pernah jabat sampai sekarang masih menjadi wakil ketua Pokja Majelis Taklim Kanwil Kemenang Jawa Tengah. Tentu sedikit nyambung dengan kegiatan ini. Juga instruktur moderasi beragama pusat Badan Litbang. Beliau sehari-hari sebagai dosen pasca sarjana UIN Salatiga, juga menjadi dai dan mubalik Majelis Taklim, mengambil Majelis Taklim banyak sekali, mulai dari tingkat Jawa Tengah hingga tingkat lokal. Dan alhamdulillah hari ini saya silaturahmi wonten mriki, saya perlu berbicara tentang tema yang mau dibatasi. Ini judulipun inggih punika peran strategis. Judulipun inggih punika peran strategis Majelis Taklim dalam pembinaan karakter keluarga Islam. Karena dari sempit, apakah perlu singkat. Jadi tema ini perlu betul bicara Majelis Taklim umum karena mau pun dipun mukadimai kalian Pak Kabir. Perlu mau berbicara tentang bagaimana Majelis Taklim menika dari peran yang sangat strategis kaitanipun dengan pembentukan karakter keluarga Islam. Tema ini penting karena datanya kayak tadi. Nah, Bapak Ibu, ini data sing pojok sing paling menarik. Setelah diangkat P3K, sing sengaja 20 guru sekolah dasar rame-rame mengajukan gugatan cerai dengan suaminya. Ini data asli pakai soft. Dulu itu orang ini lebih. Kalau boleh ini ternyata tenang. Ini kurang pulau sing mengajukan resmi. Sing nembe ini sak ranjang, ini kudu kurang pulau. Ternyata kelebihan ekonomi juga faktor perceraian, Pak. Sing kurang ya sebab cerai, sing kudu dinyebabke cerai. Kulo niku nate dipun-timbang-timbangi kon mendamaikan pasangan muda, siji dokter sing lanang, sing wedok nggih dokter, loro-loro ini di penghasilannya satu orangnya di atas 20 juta. Loro ini 50 juta terus menurut. Pegatan ogoro-ogoro sudah tidak punya rasa saling menyukai. Sama bicara. Sama bicara. Nomor kali Bu, dari itu lagi kumpul, sing dhuwur kunjul, sing iso kurang. Perceraian ning Ponorogo mriku didominasi faktor ekonomi. Salah satunya suami nganggur. Masya Allah. Hobi ngaji dianggap tidak punya penghasilan. Niki data. Makanya kalau lagi ngobrol tentang Majelis Taklim. Nomor 3, niki lagi viral. 1471 warga Surabaya jadi janda dan duda. Faktor penyebabnya terlibat judi online. Kalian pinjaman online. Jadi pemicu utama perceraian. Entek-entekan sedanten. Kulo pikir sing hobi judul itu langsung tiap jalan, ternyata boten. Wong itu ya sak gon-gon. Nak sing lanang niku judul, nak sing wedok pinjol. Gara-gara belanja online. Shopee Pay Letter itu bayar tuku dhisik, letter niku bayar metu. Nganggo sistem utang.
barang rego swidak mergo kena bunga dadi swidak 5, barang rego 1.000 mergo dibayar sisih nganggo kekuatan pihak kedua dadi semeter ora dadi dibayar-bayar akhirnya numpuk dadi akeh barangnya mulai digadekke dilalah arep dipok gadean mboten saged melu didol bar niku ilang omah ilang sadar akhirnya pun pegasan. Kalau ini bakat atau pinjol kalian ini? Pinjol kalian, judul sih orang seneng ya tenang, tapi saya seneng tuh masya Allah. Ini bapak ibu sekalian, ini data. Mayoritas pasangan cerai karena pertengkaran dan masalah ekonomi. Mergo masalah ekonomi dari bertengkar. Pertengkaran perselisihan mulai tidak menerima kecocokan jumlahipun se-Indonesia ini 251.125 kan kalau ini kalau dikoncon ini terus kepala pengadilan agama ini pun pulau di merondo saya itu orang tua ini nom-nom akeh tapi kalau ini panggilan ini foto kita bahkan kemarin pun delok orang lucu sak dusun itu jumlah sing daftar nikah swidak lempak daftar ini kok 51 dari Songo mau kiwir-kiwir Bapak kalian masalah ekonomi itu jumlah 100.112 ini data Bapak Ibu sekalian kekerasan dalam rumah tangga, sing hobi gebuki, sing hobi ngantemi. Kalau mikir zaman biyen menika, sing sering melakukan kekerasan rumah tangga itu mesti suami boten tak menika. Ibu-ibu melakukan kekerasan pada suami itu diwonten. Itu kan. Boten mergo pinter Bapak Ibu sekalian. Mergo gajine entek kanggo belanja online. Lebih bagus sekalian. Terus ana judi niku nggih waktu inggil, ana mabuk mendem di penjara, kemudian zina niku nggih kathah. Kula niku gumun nggih, anggere lokalisasi niku melalui gerbekan. Sing ping mriku niku sing kecekel, hampir 95% mesti KTP Islam. Mesti. Gumun nang. Jadi ini pas mlebu lokalisasi ngomong bismillah. Murtad nggih wonten, poligami nggih wonten. Kula niku sering Bapak Ibu sekalian ditimbali kok dados saksi ahli perceraian. Sing wedok, sing lanang niku nuntut kali sing wedok agar sing wedok menika tidak menuntut berlebihan. Jadi proses cerai kan kalau kita itu kan wonten buluk kalian talak. Kalau buluk niku proses cerai yang diminta oleh pihak perempuan sehingga nanti perempuan akan mengembalikan sesuatu yang diminta oleh laki-laki. Yang talak menikah proses cerai yang diminta oleh pihak laki-laki. Laki-laki harus memberikan sesuatu yang diminta oleh pihak perempuan, termasuk gaji PNS mungkin akan dipun potong langsung masuk rekening sebetul. Nah kalau sering diundang ketemu kalian sing lanang dokter, sing wedok guru, sami-sami rezeki akeh. Sing wedok menikah umuripun wis 45. Terus ora patek seneng kali garwane sing umur 50 wis dianggap luyu. Akhirnya pun golek malah ya Allah, cara bosone bocah-bocah mahasiswa kok golek brondong. Seneng kali taranan umur 10 tahun. Sing lanang niku koyo nemu Khadijah anyar. Wah, ini nanti kamu gede-gede. Soalnya begitu nikah ini kok sekarang disukani ditumbaskan mobil dan lain sebagainya. Dia ngomong memang nganggo prinsip menikah dengan wanita lebih tua itu kayak saya membayangkan saya Muhammad istri saya adalah Khadijah. Remuk otak itu. Bapak Ibu sekalian iki. Ana sing madak, ana sing kawin paksa, ana sing cacat badan. Cacat badan niku kalau memaknai udah catat badan, untuk macam-macam menipu. Jadi asal jenis kelamin asalnya itu laki-laki. Kalau nonton ya lari niko. Terus niku belum melalui persidangan yang sah, dia sudah berani menyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Lho pas walimah niku ono tanggane sing perno. Lho kuwi lanang kok dibeli itu. Jadi pernikahan sesama jenis itu kalau kita datang ikut mendoakan berarti ridho bil maksiat.
Ning Swedia pun legal, ning Thailand pun legal. Ning Thailand pun ngeri Pak. Lanang tok lanang niku wis ana pencatatan perkawinan antara pedang dengan pedang. Remuk nih kalau ini kalau rapat MUI untuk laporan, ternyata penyakit itu sudah turun ke anak-anak remaja. Pulau Sobeni Solo Tigo. Niku pun kata anak-anak remaja ini kok penyuka sesama jenis. Niku tren Bapak Ibu sekalian. Penyakit menular yang tidak disentuh melalui persentuhan, tapi melalui emosi dan kelompok. Maka Bapak Ibu sekalian menikah diminta untuk mengawasi pergaulan anak-anak, tidak hanya di medsos, kepada siapa dia berteman. Wong normal dan tidak normal ini bergabung komunitas. Maka muncul teori dalam hadis itu, al-insan ibnu al-bi'ah. Manusia ini kok anak lingkungan. Lingkungan yang paling dekat adalah teman. Nah, harus dulu kualitas wong kuwi, dulu kancane. Insyaallah. Tak kontoni majelis taklim insyaallah saleh. Senajan itu mau bagian dulu, keterke nomor, keterke jabulan nggih mawon. Oh ibu. Maka ini Bapak sekali menarik lagi. Berarti ini data. Nah ini kota Magelang. Karena tema ini kan majelis taklim dikaitkan dengan pendidikan karakter untuk keluarga Islam. Jadi kalau lari ke sini saja. Tahun 2021, apalagi 2024 belum ada olahan sebabnya, makanya baru kita tampilkan. Jumlah perkara yang didaftarkan untuk perceraian menikah 276. Rata-rata Bapak Ibu sekalian yang mengajukan itu pihak perempuan 174. Pihak laki-laki itu namun 48. Sebabnya bukan dirinci, tapi ada dua sebab. Siji konflik yang nomor pertama nih wau, nomor kali sebabkan ekonomi. Tapi akibat dimediasi oleh KUA, oleh pengadilan agama, 9 perkara dicabut, bukan situ pegatan. Tapi 276 dikurangi 9, tasih 200 swidak pitu. Rondowati bar. Lu ini Bapak Ibu sekalian. Makin saya mencengangan loh, usia berapa? 2022 ini kok onten 231 menurun. Tapi sing nyabut perkara ini nggih naik 11 perkara. Kok iso ngene nopo? Siapa yang bisa? Pusat mediasinya berhasil, termasuk keterlibatan majelis taklim. Maka di sana satu dari 231 ini kok dominan mau ikut saya mengajukan. Skip bertahan ikut yang jalan 63. Terlihat nih kok faktor ekonomi untuk 7 kasus. Sing siji meninggalkan bos sing lanang kok meninggalkan pihak wedok niku wonten 56. Lunga ning Hongkong suwi lah balik-balik boten kabare. Wis 5 tahun ora kabare. Dewe kata. Karena betul hadis niku yang menarik, yang bisa mempertahankan keluarga itu salah satu diantaranya rezekinya di baladi, dekat dengan rumah tangganya. Perselisihan, padu, gelut, cakar-cakaran, niki 52. KDRT itu berarti pihak satu dipukuli atau tidak diberi makan. Jadi orang tua boleh beli telepon dengan anak itu khawatir anaknya boten nanti dipakani. Itu gimana? Wah nih, dulu kok saya tambah kurung, anu lo diet, diet kekurunnya tidak beraturan. Judi 3, penjara 2, poligami 1, murtad 1. Dimediasi 11 perkara dicabut, persoalan ekonomi kalian perselisihan. 2022 antara fatrah Januari Agustus tercatat niki sekitar zaman ini dari 191 pengajuan perkara cerai dominasi ditunjukkan pasangan usia muda 25 sampai 30 tahun. Sing ngajune pegatan atau cakep niku. Tapi kalau nanti pagi usia 9 tahun niku ngajune cerai. Biar gompong. Ini Bapak Ibu sekalian.
kita geser lagi data. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti masuk materi, dampak perceraian pada lingkungan sosial, satu, konflik loyalitas, anak melupa, anak menyumbo, Allah. Sing mau nyeluk orang tua saat ini belas tahun nyeluk. Hubungannya rendah, silaturahmi dan tidak tahu. Senajan tahu pegatan urip nggih, pegatan mati pun beda. Pegatan urip niki wis wah, bodoh nggih boten nyaman. Orang mudik-mudik piye pegatan mudik. Lah anakmu kayak hubungan karo bapake, wis rakno sik sudah kabeh. Ku sadis akibat rewel lho. Perubahan struktur keluarga, kalau ini wonten kepala rumah tangga itu jaler begitu cerai saat ini perempuan jadi kepala rumah tangga. Ya akhirnya wajib yang lantenan pegatan satu rumah itu wonten. Mergo tidak berani apa menjual rumah, kalau menjual rumah itu punya iso. Jadi niku mau bisa katok pegatan ini sejak rumah. Rapatnya ketemu kepala rumah tangga dhewe-dhewe. Sing menarik malih, kalau acara halal dia salaman itu lewat. Kalau nanti kalau mediasi nggak nonton itu. Lah piye wis talak telu nih, kudu dirabisik karo wong liya. Cara umum pikir itu. Niki kemiskinan, akhiripun kalau ini kepala rumah tangga, mbok menawa sing lanang niku dibuka rezekine akibat dia bertanggung jawab dengan keluarganya. Setelah pisah, barokahnya hilang, sing wedok nggih malah bingung malih. Karena apa? Ya karena salah satu di antaranya punya kewajiban mencari nafkah selama hidup. Mungkin tidak pernah mencari nafkah sehingga menyebabkan dia hanya fokus pada anak. Ya itulah kemudian faktornya, kemudian kemiskinan, keburukan. Faktor lainnya 12 dampak negatif pada anak. Siji, anak akan merasa bersalah. Minderan percaya. Mang teliti, mang persani mawon. Anak korban perceraian menika mentalnya rusak, atau anak broken home niku cenderung minderan. Nomor kali hilang keinginan untuk interaksi sosial, wis minder, ora gelem untuk bergabung kepada lingkungan, dia terkungkung dengan dirinya sendiri. Isin. Nomor ketiga, anak lebih menjadi posesif, gampang nesu, emosinan. Maka anak yang nakal niku kadang-kadang mayoritas kalau dari sisi keluarga dihasilkan dari keluarga yang rusak, atau kalau dalam keluarga yang utuh makan dari rezeki yang tidak halal. Maka rumah tangga yang makan dari rezeki yang halal tinggal tunggu waktu aja akan berantakan dan berakhir. Orang agama berdekatan tentu. Terus membuat anak mengalami mudah stres. Hampir sani, roto-roto, sing bocah-bocah bernongkrong, bertatonan dari pinggir jalan dengan alasan kebebasan adalah anak-anak yang tidak pernah mendapatkan layanan cinta kasih dari orang tuanya. Yang rambutnya dari supir nih, tamju nih kok. Saat ini magelang resik. Zaman ini kalau sering dibalik ngaji daerah perigi, resik. Model-model selalu juga model resik, Jogja tambah resik malih. Dari tahu struktur keluarganya sebetulnya jelas. Maka dalam bimbingan calon pengantin menikah kan diajarkan salah satu faktor yang mampu menyebabkan anak itu menjadi keluarga itu utuh ya berangkat dari ekonomi yang jelas dan halal. Wah, ngeri. Mengalami kesedihan akut, belum bapaknya sudah dirasa hormat, belum ibunya dibuat hormat, mergo pegatan. Maka ini bisa tumbuh kembang, bisa menjadi musuh seperti orang tuanya. Perubahan suasana hatinya niku wis bukan tiwau antara dhuwur, gampang kesu. Hati niku mudah minder. Maka dia akan memunculkan sesuatu yang eksplosif atau meledak-ledak ketika sesuatu tidak sama. Kemudian depresi, ini so negatif semua, depresi. Kemudian kehilangan fokus dalam beraktivitas. Pripun disakit fokus. Wong bapak ibu tidak menakur, berantem terus di rumah. Menimbulkan masalah perilaku, nakal. Nakalnya luar biasa, karena nakalnya itu lahir dari rasa dia dijauhkan dengan cinta kasih. Bapak Ibu sekalian, nah, geser balik. Maka dari sini dampak perceraian
Kalau disingkat begitu banyak tadi, satu, mentalnya tidak sehat, emosinya tidak sehat. Sinten suami, istri, anak, satu keluarga. Canggung. Yang kedua, berpengaruh dengan kondisi ekonomi. Mentalnya terganggu kan tidak bisa maksimal dalam mencari ekonomi. Ini nggak perlu masuk cara hidup ya, bukan cara mati. Yang paling parah kali hubungan sosialnya. Gimana dia bisa merajut hubungan sosial dengan orang lain? Nah, ini Bapak Ibu sekalian menjadi bagian yang melekat dari ilustrasi sederhana bahwa ternyata perceraian yang diperoleh dari proses yang masih hidup niku memiliki dampak yang tidak baik. Kalau mirsani data-data menika rata-rata sing kawin pegat itu wong Islam. Terus sampai ini, ya karena betul halal ya atau laki ya karena diperbolehkan, Kristen diperbolehkan. Tapi rata-rata Kristen itu luar biasa, bertahan. Tapi orang Islam itu perlu diperbolehkan, ya bukan diperbolehkan, langsung mengambil inisiatif untuk bercerai daripada dia bertengkar terus, tidak memikirkan pihak yang lain. Nah yang salah siapa? Salah satu diantaranya majelis taklim belum maksimal. Temanya bab sholat kalau kuburan terus. Jadi kita lihat lagi. Lantas apa peran majelis taklim dalam pembinaan rumah? Nah ini yang contoh sebenarnya. Nah ini untuk penelitian. Satu, majelis taklim itu meningkatkan sisi keagamaan ibu rumah tangga. Di survei wonten pundi kemawon sing rajin menghadiri majelis taklim mesti ibu-ibu. Maka ibu-ibu diibaratkan dengan madrasatul ula, tempat pendidikan pertama untuk keluarga dan rumah tangga. Nah repot itu ibu-ibu dugem. Kata Bapak Ibu sekalian. Saat ini Bapak Ibu sekalian, tiang rokok niku bukan tiang dalan rok. Wong wedok kerudungan itu kekatah. Jawabannya kalau dilarang, kalau laki-laki boleh, kenapa yang perempuan tidak boleh? Alasannya kesetaraan gender, banter-banteran betul. Bapak Ibu sekalian, penelitian di Pamekasan terhadap 40 ibu aktif di majelis taklim, saya aktif loh gitu. Boten namung ikan rawuh, ngliriki seneki apik, mangkat seneki apik, diundur. Dari 45 itu 55% aktif. 65% memiliki perilaku keagamaan cukup baik dan 33% baik. Korelasinya wong sing hobi teko ning majelis taklim niku akan berakibat memiliki perilaku yang baik. Mergo dilingking. Studi di Cepedes, Bandung. Majelis taklim, ada nama majelis taklim Fastabul Khair, berhasil meningkatkan sikap religius ibu rumah tangga. Perubahan mencolok dalam sikap pemahaman agama setelah rutin hadir. Aku mau langsung mau balik kayak gelemku mau kayak tok mau sing digagas buatan materi nih, tapi sing digagas mau balikin. Mau untuk materinya apa pun sih bocor, orang mau sudah cakep, pokoknya apik. Pikir ya Pak, harus beralih dari istilah itu kepada datang majelis taklim tidak bawa catatan. Mau balik juga konten sih, kalau aturin majelis taklim pulau nih, harus bawa materi yang sudah dicatat, supaya nanti di bawah rumah, oh ini, atau bawa kitab. Tak sakit maus kita. Wah menarik malih. Lah rata-rata ini kok temane mboten disukani, topike mboten disukani, leh diomongke napa mboten nyambung dengan hadirin. Akhirnya majelis taklim ini kok muspro. Pak Klo sangat berhati-hati. Oh temane apa Pak Rosidin? Oh temane niki Mas Yai. Oh ya wis tak bikin semuanya data. Maka di bawah sekalian, yang kedua,
Majelis taklim dalam pemilihan karakter menika menjaga keharmonisan dan kesakinahan keluarga. Survei yang terakhir, rata-rata wong-wong sing do pegatan menika ora tau mampu majelis taklim. Tuh. Rata-rata nih, orang yang terlalu sibuk dengan kegiatan di kantornya. Orang yang terlalu sibuk dengan dunia medsosnya. Orang yang terlalu sibuk dengan aktivitas dunianya, mengabaikan persoalan akhirat sehingga tidak ada advis yang masuk atau nasihat yang masuk sama sekali, yang menyebabkan orang itu merasa benar dengan dirinya sendiri. Maka dari sinilah studi di Cimahi terhadap majelis taklim Masjid Al-Hikmah, bimbingan keagamaan terbukti berkontribusi sebanyak 58,1% untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Ternyata rezeki menika datang tidak hanya diperoleh dengan aktivitas, tapi juga dengan doa dan keikhlasan keluarga. Ini hanya di majelis taklim yang diperoleh. Tapi kalau orang nggak pernah majelis taklim, sing nyambut gawe, kerja keras, ya oleh orang butuh dongo. Bapak Ibu sekalian, pada pembentukan keluarga sakinah di Gresik, lagi data malih. Kegiatan majelis taklim yang disinergikan dengan program KUA atau Kementerian Agama, dalam hal ini BIMAS, membantu pasangan suami istri meredam konflik awal. Jadi konflik menikah kedah dimediasi. Maka Quran kan selalu ngendikan, ketika ada dua orang yang berselisih, carilah seorang yang adil, yang mampu mendamaikan keduanya terhadap perselisihan yang sedang dilakukan. Lalu gimana Mas? Lewung saliki bentek curhatin di medsos gawe status. Sing melu maca wis pagaten, sing ngomong pagaten antri. Masyaallah. Yang ketiga, membentuk sikap inklusif keagamaan. Inklusif niku berarti dia tidak merasa istimewa. Dia merasa bahwa dia butuh dengan keberadaan yang lain. Karena butuh keberadaan yang lain, dia merasa salah satu upaya untuk mendekatkan emosional yang baik terhadap yang lain itu adalah salah satu diantaranya yang membangun hubungan dengan baik. Niku inklusif. Namanya majelis taklim itu kan dihadiri orang banyak, bukan dihadiri perseorangan. Nah perseorangan namanya khusus. Nah kalau betul setuju, sing khusus sholawatan dinamakan bukan majelis taklim. Niku majelis taklim, tapi bidangnya sholawatan. Sing dikir, niku majelis taklim, tapi bidangnya adalah dikir. Oke, antar kurikulum majelis taklim. Karena selama ini pulau panjenengan menikah hadir di majelis taklim nggak pernah punya kurikulum. Pokoknya teko sing diomong apa, kita menarik karo oke, kamarnya tinggal bu. Orang itu ilmu ora masalah, penting untuk barokah. Barokah nopo? Snack. Nomor 4, media parenting Islami dan komunikasi keluarga. Kulo survei beberapa majelis taklim, niku jarang sing menyentuh persoalan parenting Islam. Padahal ayat Quran itu banyak sekali yang membicarakan tentang parenting Islami. Jangan sampai engkau ini khawatir, Qurannya kan jelas. Kalau engkau ini dipasangkan oleh Allah dengan bentuk pasangan dan engkau ini mampu menjaga kualitas ibadahmu, maka rezeki itu akan datang. Jadi penulisan itu kan singkat dari bedanya rezeki kali gaji. Kalau gaji terbatas, kalau potongan Bang BRI kontak, Bang BPD kontak. Tapi kalau rezeki itu tak ada terbatas. Jadi dia tidak mengenal potongan. Oke. Maka majelis taklim dapat meningkatkan pemahaman orang tua tentang metode pengasuhan Islami. Pripun toh, Bapak sekalian iso ngajari anak sholat, ngomong betul sholat. Ayo le Quran diwaca nih wong tuane mboten nate maca Quran. Kan dalam rumus psikologi niku pertama pandangan hidup, apa yang dipandang menjadi orientasi kehidupan.
Yang kedua, pegangan hidup, apa yang dipandang, yang dijalankan untuk kehidupan, dipegang menjadi arah kehidupan. Yang ketiga, perjuangan hidup, apa yang dipandang, apa yang dipegang, diperjuangkan. Yang paling terakhir namanya harapan hidup. Sing pandangan menika antara usia 0 tahun sampai 17. Iku deloki fungsi pendidikan nggih mboten ditelinga, mata direkam, mantep nih nanti. Sing didelok ora pas karo omongane nggih mboten pas. Niki dan keliru. Dari kita itu banyak yang memberikan nasihat yang berat-berat sedangkan sendiri tidak menjalankan, tapi kemudian orang lain dipaksa agar sesuai dengan ucapan kita. Tapi orang memandangnya kok orang podo harus diomongin. Jargoni iso ngajar iso lakoni. Jika ketemu balik terus ini kapan? Berat. Jadi kalau ngomong itu pertama kali yang akan dihisap adalah sholat, balik itu dihisap mulutnya kok. Ditebus barang itu sering. Ngapunten. Tamat ceritanya kan pembelajaran, balik kan omongan yang kemudian dibuat-buat dan seterusnya. Makanya ini penting bagus kan. Yang kedua, usia 17 tahun sampai 30 tahun, namini pun usia niku pegangan hidup. Sing disawang, sing didelok niku diperjuangkan, dipegang. Yang mau pandangan dipegang. Ki aku kok biasa itu ngetes di rumah tangga ngetes. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin ketemu kali bapak-bapak kepala rumah Tuhan, Mas Yai, aku di anak telu sukses kabeh. Tapi anakku nemoni aku Mas Yai pripun tembang. Nemoni aku ngomong Pak, go nak Pak mati, aku ora model ngono-ngono kae Pak. Ora ono model ngono-ngono kae Pak. Matiku Pak, uripku Pak. Bapak terus ngomong, walah le, mbok kowe ngomong ini biar di sini, dan ngomong Pak tak takut berasa. Kok aset akhirat itu apa gunanya aku ora gelem. Bapak ini kalau dilugu nanti sebenarnya. Oh alah Pak. Terus pas ini mau kaitkan, ternyata ayahnya tidak pernah menampilkan sesuatu yang bisa dikerjakan untuk aset akhirat orang tua yang satu. Yang kedua, yang perlu diperhatikan lagi dari proses itu adalah ternyata apa yang dilihat oleh anaknya bukan dari pendidikan keluarga, lebih keluar daripada pendidikan keluarga. Dulu sing liya akan dia tumbuh menjadi orang berbeda di rumahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, wonten sering itu sing do nangis ngomongane di kawasan tua. Kok anakku tidak sesuai dengan harapanku? Kenapa? Karena salah satu di antaranya waktu dia kecil tidak pernah mendapatkan pandangan untuk arah kehidupannya, yang kemudian lari nomor 2, pegangan untuk arah kehidupan. Umur 30 ini wis dipegang wis manfaat. Maka nanti lari untuk aset orang tuanya 30 sampai 55 tahun, namanya usia perjuangan hidup. Wis muncul doktrin berbakti pada orang tua, wis aman. Karena orang tuanya menampilkan aktivitas berbakti pada orang tua, sehingga anak ini ngerti, nah Bapak Ibu sepuh kudu piye. Lo gak pernah dicontoh nih Bapak sekalian. Pokoknya itu. Lo ini gak pernah dicontoh nih bahaya. Kemudian usia 55 tahun sampai usia 60 ke atas. Niku usia nipun nampilipun usia, mohon maaf, harapan hidup. Harapan itu nama kali. Oh, Bapak sekalian, husnul khotimah kalian su'ul khotimah. Mati tenang kalian mati keroncaran. Itu nanti Bapak sekalian. Bapaknya tersedot dia anak telu. Wah, anaknya sugih kabeh. Terus najak nonton itu, lo ditimbali. Kemudian anaknya sampai jadi jawi di luar ruangan. Kenapa? Abang tahu bapak harus itu. Paham? Karena nggak paham. Hari mau datang situ di balik bapaknya melek. Besok itu jam 6 ini untuk tidak kayak ya, 27 asmo. Ayo bantu wawas la ilaha illallah. Mandat la. Terus biar motor itu mungkin paham, tiga Allah, enggak, pok.
Maka kemudian di Arjento itu sampai set Mas Yai tolong ke anakku. Anak itu tolong ya. Beriku ngumpul kalau kayak mutang. Salah satu hadis man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Man utawi sapane wong qala ngucap sapa siman bi kauli kelawan ucapan la ilaha illallah fi akhir hayati ing dalem akhir hayati sapa siman. Dakhala jannah mongko den pastekake sapa siman niki wong dakhala jannah mlebet swargane Allah. Kalau ngarep mati kok iso ngomong la ilaha illallah sebelum. Tapi gimana? Setan itu bermain supaya dia tidak ingat itu. Maka disuruh anak telu ini mau berkulit dulu, keliling, bapaknya harus mulai set ngomong. Sebelum esok ngomong, ayo bah, la ilallah Allah. Itu ngomong set, mulai ngomong lagi. Le, yo pak, ojo lali, PTA. Aku takut kalian. Pak mau aktivitas yo, esok pitik awan pitik bengi pitik kali loro pitik mati ngene. Keren binatang sampai mati itu. Maka orang mati ini maka dia berkata gitu. Dia berkata tidak. Orang oleh mau membabakan warisan kalau musim aja. Maka yang disampaikan adalah orang anak yang dicintai saja. Maka Quran itu boleh bagi setengah. Kutiba alaikum in hadara ahadukumul maut. Jadi kalau kamu sudah merasa mati, maka berwasiatlah. Nah, pertanyaannya, merasa mati ini susah. Pak, wasiat, berseterus suwe Pak. Lu tahu ini kok seterus 10 tahun baru mati di bawah. Orang jaminan. Lu tuh malah sampai pengajian sehat, mulai sebelum ini kan. Nah, begini sama memandang seratan. Nanti saat dulu mati kakek begini terus semua. Maka disinilah kemudian menarik. Ini kok geser balik. Nah, meningkatkan karakter keluarga Islami melalui majelis taklim. Maka muncullah di bawah penjelasannya ke bawah sekarang fungsi majelis taklim itu meningkatkan karakter, membentuk ketahanan bagi keluarga. Maka maaf, keluarga yang tidak dekat dengan majelis taklim, yang tidak hadir di majelis taklim, tidak insert ilmu yang baru, nikah keluarga sing rentan dan lemah. Bapak Ibu, ono lho keluarga cerai itu mergo pilihan presidennya beda. Aku mau ketemu bojoku soalnya Prabowo. Jadi kalau data nih, masa Allah. Tapi keluarga yang kuat menikah, keluarga yang tertanam nilai-nilai Islami yang baik, dan itu hanya diperoleh dari majelis taklim. Masya Allah. Maka kalau mau nomor dua nikah, hadir majelis taklim secara teratur dengan catatan majelis taklim dengan tema teratur. Walaupun survei beberapa majelis taklim kok tak ngerti, jadi mungkin temanya nomor setahun untuk nonton saat isi. Dapat nonton itu belum isi mampu alhamdulillah. Dalam ini tidak semua punya ada, tapi ya kalau yang ada itu nonton. Ini menarik. Menerima bimbingan keagamaan yang tepat. Mohon maaf Bapak sekalian, kenapa kita guru-guru yang tepat? Kalau nanti ngekek, sampai ngomong guru majelis taklim itu dikatakan, hukum memegang kelamin itu tidak membatalkan wudu. Pulau sepakat. Lecet itu orang tangan tapi gue gentel. Demi nogo. Loh ini kan parah. Yang namanya tangan itu niki. Nah ini gue diriji, tak diriji yang niki. Ono pendapat sih membatalkan wudu. Dan yang namanya tangan itu alian itu kayak niki. Yang melingkupi semuanya. Letong itu tidak najis karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Saya dipakai dewan. Kalau ganti ngomong, aku di tonggo, semua hidup perawat tau mangan daging, mangannya mau tumbuh-tumbuhan.
Temu jenenge mung beda. Sing kok hewan namanya letong, sing kok manusa jenenge beda. Iso. Lah kan ini kan nonton usul segala sesuatu yang keluar dari tempat menjijikkan yang ada dalam manusia iso dihukumi sesuatu barang yang najis. Kok iso mendidikan bahwa itu tidak najis itu logikanya kayak budi. Makanya ini loh maksud saya. Bimbingan keagamaan tepat itu hanya dihasilkan dari mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas keilmuan yang mapan dan mumpuni. Saat menikah wonten medsos kata artis yang beralih profesi menjadi ustaz. Ya. Kalau nanti Bapak-Ibu sekalian, mirsani bedake pengajian yang diasuh oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu dal poso di tahun beliau masih dari Wapres, sama pengajian yang diasuh oleh Sugino Hidayat, pakar misuk. Karena mondoknya sing ini kok tahu berfatwa yang namanya ulama itu betul manusia pitik orang di hotel ulama aja jadi. Kayak kalau barang sama ayam itu ayam ulama misalnya. Jangan nanti berfatwa semacam itu. Jadi kalau menyampaikan ternyata bahaya. Lalu online dua-duanya menikah. Yang pengajian diasuh Kiai Ma'ruf Amin dengan kitab yang jelas. Ini boleh tidak letakkan di bawah 40, 35. Kalau klik mana rata-rata sing melu niku usia 55 munggah. Usia harapan hidup kok. Lalu klik Sugino begitu tampil ini langsung sekawan atau 600, 700. Kalau klik rata-rata usia 40 tahun ke bawah. Masa Allah gimana? Kok iso? Sing ra duwe ilmu jelas mapan malah disukai daripada yang memiliki syarat ilmu yang jelas. Lebih sakit kita tadi. Maka yang paling penting lagi perlu mengintegrasikan program majelis taklim dengan KUA. KUA yang dipenaturakan kali ini dulu. Biar majelis taklim kita itu aman, perlu didaftarkan. Sehingga ada proses yang namanya terdaftar, ada bimbingan, kolom-kolom kalau nggak punya. Saya ngasuh bisa minta sama KUA tenaga penyuluh agama di sana, harusnya itu gratis. Karena bagian daripada pembinaan atau dipakai. Saya bayar hasil pasal 3 meter ini. Betul. Penerapan metode pengasuhan Islami ini penerapan itu penting. Maka Bapak-Ibu sekalian, ini adalah salah satu di antaranya. Nah, maka Bapak-Ibu sekalian, aspek karakter yang dikembangkan dalam majelis taklim itu satu, di sini ada nilai Islam yang diajarkan. Dua, implikasi dengan KDRT. Wong nasi majelis taklim yang rajin, KDRT itu hilang. Maka di sini dia satu mengajarkan sabar dan kasih sayang. Lu majelis taklim loh, saya kasih sabar itu. Kasih sayang itu gini majelis taklim. Tanggung jawab terhadap keluarga, musyawarah dalam rumah tangga, menahan amarah, kadibinal ghaidho wal afina 'anil nas. Implikasinya kalau sabar dan kasar mencegah ledakan emosi dan kekerasan verbal. Saat ini Bapak-Ibu sekalian, banyak orang itu sudah cerai tapi dia tidak sadar kalau sudah cerai. Berucapan itu. Ngomong kali karuni. Gue nak sudah ada dia tak balikin orang tua dulu. Itu salah loh. Dalam pikir anti alaiya atau ummi atau kamu tak balik, kamu seperti punggung ibuku atau pengambilan, kau tak balik ke ibu itu sudah jatuh pengusiran kepada seorang istri. Nah ini pendidikan semacam ini yang perlu disampaikan sehingga kalau jatuh talak kok dia begini kumpul ini usianya. Banyak yang tidak disadari dari. Maka perlu yang namanya salah satu di antaranya majelis taklim juga membahas tentang parenting. Orang Islam itu kata sing tidak sadar dia sudah menjalurkan talak kepada istrinya dengan ucapan verbal tanpa dia sadari dan begini melakukan kumpul. Nah, itu adalah kumpul yang tidak dibolehkan. Bapak-Ibu sekalian, suami tidak bersikap semena-mena, tanggung jawab. Dalam istilah kita, ijab qabul penting diucapkan disaksikan. Seorang suami biasanya kan angkah tuka, wazawat suka.
bimahri dan seterusnya. Setelah itu biasanya kalau mau skip. Seorang suami jika tidak menafkahi seorang istri, istilahnya nafkah, betul sudah kok. Nafkah itu mesti duit. Nah sodako itu oleh gedang, oleh senek, lo betulan sali. Untuk kontrakan untuk senek. Senengnya oke tuh. Kalian pun tahu sekalian. Jadi di sini jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada seorang istri selama 4 bulan berturut-turut, maka akan jatuh. Maka disinilah kemudian logik kadang pun. Kalau itu harus tahu asal KBK itu ketika membacakan ini simbol ini wow. Kalau tuan rumah, nggak usah dibaca. Melu lagi dibaca. Padahal ini untuk dibaca supaya diketahui dirinya, lingkungan yang menjadi saksi, dan yang paling parah lagi keluarga orang tuanya juga tahu. Oh, wis rabi, nang tanggung jawab karo bojomu ngeki nafkah. Nafkah iki ana loro, nafkah batin sama dohir. Kudu imbang, nang batin tok remuk. Dohir tok tidak ada batin, maka akan rusak juga. Maka inilah yang kemudian partai sangat. Maka istilah kita kan ono sedekah, zakat, infak. Makanya masjid ini kok kotak infak. Dan ada yang pikir manggulnya mesti tulisannya kotak sedekah. Karena sedekah lebih luas, tidak hanya berbentuk uang, apapun juga bisa. Baik, kemudian menghindari keputusan sepihak dan dominasi, karena tidak ada musyawarah. Dan faktor konflik, jadi oke omah tanpa ada rebugan, karena rumongso sing tuku sepihak laki-laki. Atau rumongso itu warisan dari orang tuanya, akhirnya terlilit utang tanpa melalui proses komunikasi, rusak rumah tangga. Karena rumah tangga mulai rusak, salah satu faktor hasil penelitian dulu berangkat mulai dari ketidakpercayaan. Terus begitu akhirnya ini katanya, akhirnya menceraikan tanpa disadari, bisa rancang tanpa disadari. Lanjut balik. Nah, Bapak Ibu, ini untuk salah satu hadis. Hadisnya statusnya itu hasan, karena rawinya luar biasa. Status rawinya itu dobit, alim, siqah. Tapi kalau dalam ilmu ulumul hadis begitu dijelaskan. Dan ini kalau dipahami secara letterlek bahaya. Kalau bacaan, jadi sini kita. An Umar bin Khattab, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu. Dari Umar bin Khattab, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, la yus'alu, la tidak akan yus'alu diminta apa pertanggungjawaban siapa ar-rajulu seorang suami fi ma daraba imra'atahu. Kenapa tiba-tiba dia itu memukul istrinya? Istrimu sang sakti jumu. Ini contoh. Di Mesir itu biasa Pak. Di tengah pasar itu tiba-tiba suami mau buka sepatu menampar istrinya, mungkin nggak tangan raposo ngambil sepatu. Karena dokter ini, saya itu pendel mau. Padahal maknanya bukan begitu, cara memaknainya. Imam Syafi'i mengatakan, doroba memukul kepada seorang istri sehingga menimbulkan luka. Luka ini tafsirnya luas. Siji luka fisik, loro luka psikologi, maka itu hukumnya haram. Imam Syafi'i. Maka kemudian dia membagi doroban jadi dua, doroban mubarrih wa doroban ghairu mubarrih. Pukulan yang menyakitkan dan pukulan yang tidak menyakitkan. Maka doroban di sini dimaknai bukan memukul, tapi dimakna qawala. Qawala ini maknanya pun mencium. Akan dari diabu. Dan dia anak menembak. Maaf, ini pemaknaan. Maka ini mana saya pemahaman agama terhadap sikap berperilaku dalam berkeluarga. Kadang-kadang mohon maaf Bapak, Ibu sekalian, kesetaraan gendernya tidak berlaku. Artinya jalur komunisasi wong lanang itu semena-mena. Padahal di sini bukan begitu maknanya. Di sini itu adalah jika istrimu dikhawatirkan nusus, yang bisa melakukan nusus itu ternyata bukan istri saja. Kalau laki-laki bisa tidak bertanggung jawab dengan rumah tangganya. Seorang istri sudah tidak bisa menjaga rumah tangganya, menyebabkan aib kemana-mana. Enggak perlu kadang dira, ibu bangga menceritakan
apa negatif suaminya bojoku kuwi ngono iki pasti balik. Nah ini menjadi sunnah ini dari siapa ya? Menarik. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ada salah satu aplikasi maka dengan melihat hadis, arep ngecek kualitas hadis nopo, tinggal properti untuk ngadam lagi, dan dibuka, niku mungkin rawinya siapa saja, stafnya seperti apa, gampang. Karena terjemahan ini pun dia wonten. Dan kita hidup di zaman sekarang. Kalau biar di zaman pulau sekolah wonten timur tengah kita udah mulai kitab siji tulis tangan kan. Kali ini mau buatan keren. Kata kunci nopo dimasukkan di situ, oke nyari gambar. Ah, ini lawannya apa? Lawannya HAM, KDRT. Maka penafsiran yang salah atas hadis semacam ini akan berakibat dengan faktor nomor 1 pertama tadi, perselisihan. Yang nomor 3, KDRT. Ini baru jelas nih. Berapa banyak seorang suami di penjara gara-gara KDRT? 1, setiap orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan 5 tahun. Kalau seorang suami di penjara 5 tahun, wis PNS di penjara 5 tahun pasti dipecat, denda paling banyak 15 juta. Jika kekerasan fisik menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat, disiram air panas aki barang itu ngeri 10 tahun, denda paling banyak 30 juta. Jika kekerasan fisik menyebabkan korban meninggal 45 juta, 15 tahun penjara. Kalau ini seorang suami marah yang melihat istrinya ngobrol dengan lelaki lain, ngobrol betul betul. Akhirnya dia menggorok lehernya. Ngeri. Kalau lihat sih itu benar. Si lanang itu nak go peci, go serban Gus. Ya sadis. Maka definisi selingkuh itu tidak berbahaya. Maka nanti ada teori-teori membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu salah satu diantaranya ya mampu manage kecemburuan sehingga tidak memunculkan friksi fisik sehingga menyebabkan orang itu menjadi berantem bertikai yang tidak ada ujungnya. Rumah tangga berpadu terus niku wibawanya betul-betul di masyarakat. Teori sederhana. Lola terus kemana? Karena waktunya jalan terus. Niki. Nah, kita mulai masuk. Majelis taklim niku nopo toh? Siji, pendidikan non formal. Boten sekolah, maka semua umur bisa masuk. Sehat, loro-loronan yo rebu. Orang kudu ngenteni pensiun, arep pensiun yo iso. Wong menghadiri majelis kita itu hobi. Tapi macam pulau itu rawusaken ngaji paling enak dulu ketemu yang pensiunan iku wau. Kan usia harapan hidup itu. Lebih tenang, lebih kalem, gak emosional. Temanya jalur tentang persiapan kematian terus. Pembinaan keagamaan, pendidikan non formal, tapi pembinaan yang dibina itu persoalan keagamaan. Apa yang ada dalam persoalan keagamaan? Yang segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, itulah yang namanya keagamaan. Moco Al-Quran, berzikir itu untuk melatih ketenangan diri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya wong nesu diminta membaca istighfar ben adem malih. Wong nesu kon ngambil wudu supaya yang menyebabkan perubahan dalam fisiknya itu bisa lerem, balik meneh putih. Penguatan silaturahmi, aku katakan segala komponen itu hadir sesuai ngendikanipun Pak Kabid iki kok. Dari unsur apapun masuk. Majelis taklim itu bukan eksklusif, majelis taklim itu inklusif. Makanya majelis niku diambil dari kata
jalasa tempat duduk. Taklim itu berangkat dari kata allama yu'allim. Ta'allama ya ta'allam. Nah, tempat sinau tapi berkaitan dengan agama. Urusan akhirat, bukan akhirat namun juga dunia. Maka perbedaan dulu sampai sekarang itu berbeda. Maka disinilah tempat majelis taklim adalah tempat belajar untuk mencari informasi dan pengetahuan. Maka di sini bapak sekalian sengaja saya gambarkan otak. Komponen majelis taklim itu siji, pengajian rutin, mesti rutin majelis taklim itu kegiatan keagamaan. Lah kalau dia tidak rutin namanya pengajian umum. Sampai di majelis taklim sagada pengajiannya benopo nggih pas event-event mauludan, pas halal bihalal niku betul sakit majelis taklim. Eventnya itu kontinu mana saraf pendidikan. Terus isinya apa? Kajian, mengkaji segala sesuatu terkait dengan topik tertentu. Syukur orang diskusi nih. Maka merangsang sing kono niku otak kanan, sifatnya menerima informasi, sing mriki otak kiri, sifatnya dia mengolah, mencerna informasi. Ini akan terjadi perubahan. Ceramah agama letaknya di sebelah kiri. Kenapa? Karena dia akan menyeleksi sing cocok dinggo, sing ora cocok mesti ra dinggo. Beda. Tak SD itu mau aku ngomongin. Orang pas kabeh karo apa tak lakoni. Orang sesuk aku gak mangkat masih ngisi kae. Ngaji kok pada emosi. Lho ngoten lho sekali. Rumah kate roh kiai ini mesti emosi. Lho nek ora ngamuk, mesti kok boleh ngene, dari ngene, apal. Memiliki pembacaan Al-Quran dan sholawat itu hal yang biasa. Jadi mengatur otak berarti berarti kanan. Wes hafalan. Tapi kudu diwaca terus. Ini majelis taklim komponen ini. Makanya biasanya membuka dengan bacaan Al-Quran. Lalu sama betul. Ini bagian daripada rutinitas. Sing ono sholawat tadi minimal bacaan Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Kegiatan soal sosial dan keagamaan menjadi bagian yang melekat nenggol majelis taklim. Respon terhadap bencana, maka kemudian muncul sekilera. Respon terhadap bulan muncul yatimah, konten kegiatan itu, dan seterusnya. Dan harus masuk politik, repot. Ampun, sebagai rusak. Majelis taklim bukan. Asal nah politik mau teruang apa? Ini betul berarti kalau PNS betul. Tapi gini, majelis taklim gini ilmu mawon ini. Oh ilmu mawon. Kalau nak politik tinggawi si terbuk soal tembakan. Bukan apa ini? Loh, betul keras macam rampok kali jam. Masa Allah. Ini kemana masih kata kira betul rampok mau diambak betul. Bapak Ibu sekalian, ternyata majelis taklim niku sing diatur ibu-ibu niku wau, Bu MC, niku udah diatur oleh undang-undang ini kok. Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 menyediakan pedoman dan fasilitasi untuk pembinaan majelis taklim. Turun malih Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengatur pendidikan non formal dan disegerakan oleh majelis taklim. Ini yang menjadi dasar kenapa Gus Yassin menganggarkan anggaran untuk guru majelis taklim. Berarti asal. Jadi, bol berikut tangan. Tapi kok orang satu. Berarti taklim itu nonton anggaran pun. Ampun. Wingi krungu pas kumpulan pengurus wilayah itu dia menginformasikan yang dikeluarkan oleh Gus Yassin untuk majelis taklim sing terdaftar yang menang begini sebutan terdaftar betul disukani menang itu bisa mengakses anggaran itu. Oke. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007, peraturan Menteri Agama nomor 2014
Maka di sini peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2012 niku dibangun dari kerangka 3 tahun nomor 20 tahun UU nomor 20 tahun 2003, PP nomor 25 tahun 2007 maaf, peraturan PMA nomor 13 tahun 2014. Sing dhuwur ngatur pendidikan non formal, majelis taklim, wis ana kekuatan hukumnya, maka tidak berhak siapapun membubarkan pengajian yang diasuh oleh majelis taklim tersebut. Terjadinya pembubaran biasanya baru tidak terdaftar. Polisi itu berikut. Majelis taklim ini terdaftar oleh Kementerian Agama dengan nomor rekening siap. Kok rekening? Nomor rekening uang saja. Oke. Pendidikan agama Islam, majelis taklim, pendaftaran ke Kementerian Agama. Poin akhirnya. Kalau singkat awal pada waktu ini 15 menit. Nah, maka kalau kita melihat majelis taklim dalam masyarakat ini kayak ini. Siapa yang bisa mengakses? Kata, tidak ada batasan usia. Definisi ini ibu-ibu, segala macam usia bisa masuk. Sing sepuh sangat kisahke. Definisinya bapak-bapak atau majelis taklim umum bapak ibu, itu segala macam umur. Maka bahasa yang digunakan harus mampu menyesuaikan. Yang kedua, tanpa batasan suku, kabeh dari sakit masuk. Aku membatasi jadi eksklusif, nggak menarik. Majelis taklim kok dibatasi, nggak jos. Tanpa batasan ras, tanpa batasan jenis kelamin. Walaupun mengajar ibu-ibu, tetap sing isi untuk bapak-bapak. Terus apa betul? Biasanya pun apa? Penyebaran nilai Islam, nilai kebaikan, tidak pernah ngomong nilai keburukan. Maka provokasi tidak bisa masuk dalam majelis taklim. Mengajak untuk kebencian. Betul sakit. Provokasi tidak bisa. Terus berikutnya, nilai-nilai kebenaran, sing benar disampaikan. Nanti akan dibawa materi-materinya apa saja. Kemudian pengembangan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, zakat niku, mboten namung konsumtif kemawon, tapi zakat itu juga harus dikembangkan menjadi sesuatu yang produktif. Lah siapa yang bisa mengelola? Majelis taklim. Kenapa majelis taklim tidak difungsikan sebagai alat untuk mengembangkan ekonomi keluarga? Nah, kemarin blog kritik masjid-masjid niku sing pamer sadu aki. Tonggo masjid do leleran. Dole 1, 2, 3 100 juta. Plus sebelah. Oh, ono masjid yo. Kenapa tidak difungsikan ke situ? Itu kan dana umat. Sing sakit pendidikan itu cinta majelis taklim. Karena rata-rata majelis taklim itu berangkat dari masjid. Rata-rata, belum ada tidak. Peningkatan kesejahteraan, sejahtera karena dibina. Maka mau kalau sepakat dengan pendidikan bahwa majelis taklim itu pendidikan tertua sak dari lima orang pendidikan formal dalam bentuk pesantren, dalam bentuk madrasah, mon dan majelis taklim. Maka kalau ini kemarin sudah usul double kurikulum majelis taklim yang sifatnya nasional atau regional Jawa Tengah, sehingga materi pembinaannya cetok. Atau mungkin diinisiasi oleh Kemenak Kota Magelang. Nyusul temanya iki, kajiannya iki, kitabnya iki, poinnya iki, pilih wah asik. Tema saya iki, sesuk gini iki, sesuk meneh iki, sesuk meneh iki, ini udah teko kartu, podo karo yang apa. Terjadwal Ustadz iki pakar iki ngomongin tentang iki, Ustadz iki pakar iki ngomongin, wah asik, wah teko temanya, teko temanya. Ustadz yang kui terus, dilalah suaranya serak. Berapa dibayar kok? Pembangunan karakter, akhlak mulia, takwa kepada Allah, ini teorinya. Maka di sini kalau kita melihat
Setelah peran strategi majelis taklim dalam masyarakat, niku siji pembinaan umat, 2 media dakwah, pengembangan masyarakat, penguatan silaturahmi, pendidikan keagamaan. Maka ketika berbicara majelis taklim, orientasi yang dibangun pertama kali dalam lingkaran paling dekat dari lingkaran paling inti adalah pendidikan karakter. Jadi paham, jadi wedi. Karena ada teori namanya al-ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun yarahu fa innahu yaraka. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Arep ngapusi wedi, arep nyolong wedi, arep nyelek wedi, karakter. Kalau tidak tanggung jawab dengan keluarganya wedi. Maka kalau pendidikan karakter dihilangkan, pendidikan politik rusak. Penyebaran nilai-nilai Islam, sabar, tawakal. Ini kan ajaran tawadu, tasamu, tarohum. Ini kan nilai Islam semua. Rasulullah ditanya, ayo ajat ahabu ilallah. Dijawab, agama apa yang paling baik di mata Allah, wahai Rasulullah? Dijawab Rasulullah, al-hanifiyah as-sam'ah. Lurus lagi toleran. Lurus jelas Islam, toleran itu nilainya. Masalah. Pengembangan masyarakat, ternyata Islam niku kalau kita amati Bapak sekalian, silakan teliti wonten Quran. Kenapa kalau ada kalimat innalladzina amanu selalu berjejer dengan kata wa amilus sholihat? Orang iman itu indikatornya sederhana. Amal solehnya itu tampak nyata di masyarakat. Maka definisi soleh niku harus ada 2, soleh ritualnya dan soleh sosialnya. Maka kalau aneh, ono wong dijak kumpulan kerja bakti, mau aku, dan ono Rasulullah tahu kerja bakti. Aduh guys. Jak gotong royong, mau Rasulullah tahu gotong royong, gitu. Solehmu sosial, solehmu ritual, tapi tidak pernah membahas pada soleh sosial, maka sesungguhnya engkau sedang mengangkat nilai Quran yang menghentikan innal ladina amanu selalu berbanding lurus dengan wa amilus sholihat. Soleh pada dirinya sendiri, soleh pada keluarganya, lingkungan dan masyarakat. Maka mohon maaf Bapak sekalian, deskripsi orang itu baik dan tidak baik niku adalah bagian yang melekat dengan lingkungan. Maka dipraktekkan dalam tradisi kita. Nah, kalau mayit harus diangkat mesti mudin takok. Mayit niki sae napa mboten? Sae. Mayite pundi? Lho niki terus sederhana. Sing muni sae jawab sae. Tapi maaf Bapak sekalian, kalau nanti layar-layar tertentu tanpa tinggi mayit niki sae napa mboten? Medel sedang. Medel ora usah ngomong. Ping 3 niku saya ngomong medel. Kalau tanpa tinggal ibu baca dengan apa jadi saksi ngomong saya bisa bener-bener ngomong kali itu resiko apa? Belas sama pilih kurang itu sakit kalau tidak soal kepekan itu akan menyimpulkan kok ono wong mati wis suwe terus dibicarakan oleh orang sekarang dan yang ketemu adalah sesuatu yang negatif mesti mati saleh mesti mati elek ini tak ada ini tidak kayak kalau pakai iya aku udah dikainan tak ada lunas. Itu dari saudara ini kayak tapi kalau mau mati suwe dia ngomong kayak kita kira masya Allah ya Allah mati ini kurang apa-apa tujuh mati ya Allah naik saya ini hasil survei loh kok orang wong ketemu membicarakan wong wis mati suwi sing metu kok babakan elek kabeh mati dia. Tapi gak sepetu sing api-api, ya aku zamane wong urip iki masa Allah, sedang kowe, masya Allah, bisa kowe. Terus aja ngomong yo dikeingan kabeh. Wah, susah. Teori sederhana nih, Bos. Sekalian. Maka di sini bos geser mawon karena waktunya tinggal 5 menit. Ya, kerjanya di swing kok. Begitu. Kali ini berubah Bapak sekalian. Biar niku, wong niku gaya lama fokus pada ceramah agama. Wong ngomong di rumah ke, saat ini menggunakan teknologi akademik, LCD. Lalu itu sering saya niki agar ngaji niku, kuliah subuh, diminta kuliah subuh, ini kalau gawe materi yang gawe PPT. Menunggu loh, kita kon
moto pendopo ditampilkan mengisi masjid keluar LCD-nya. Tadi pun modern. Asal majelis taklim ini mesti mulai berkembang. Karena betul gesek ini sih mudah-mudahan untuk minimal gue WA nih wow. WA juga sudah menerapkan surat Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini sih di partai Pak Rosyid kan pulau. Akan datang suatu masa manusia itu berbicara tidak menggunakan mulut tapi menggunakan tangan. Dan ketika orang itu setuju, maka dia akan mengangkat kakinya menuju tempat yang dituju oleh tangan. Lo di balik ini WA. Maka ini bukan ayat akhirat. Wong dia menerjemahkan ayat akhirat. Zaman belum tentu WA. Tapi orang sekarang menerjemahkan ini ayat WA. Masih dibagi kalau kata sih mau WA nakal. Karena kalau susah di rumah, pas pada ngaji, oh harilah mungkin itu lagi, tambahnya lagi. Oke. Kalau kemarin mulai kami isi sebelumnya kan Gus Miftah dan seterusnya. Sebelumnya lagi untuk sinten dan seterusnya. Ini gitu dari dulu WA kan, betul telepon. Karena Pak Sekda mau datang ke rumah saya nggak ada waktu. Terus materi pengajian dulu terbatas pada aspek ibadah. Kok saat ini membuat isu sosial direspon. Itu sing paling menarik. Ekonomi, temanya tentang zakat, temanya tentang waris, temanya tentang pemberdayaan ekonomi, budaya, itu dibahas. Partisipasi dulu mayoritas ibu-ibu. Saat ini perbuatan remaja itu diantar komunitas majelis taklimnya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, komunitas anak jalanan dia pun nonton, komunitas Vespa dia pun kata, komunitas dokter dia pun kata, lo kan asrep jadi Bali UGM fakultas dokteran itu membutuhkan informasi keagamaan yang moderat, kalau di Bali. Interaksi sosial budaya membangun biar dan ini kalau biar membangun sekarang terlibat. Orang bencana ya terlibat. Luar biasa. Tantangan dan peluang biar hanya mempertahankan minat anggota, maka boleh balik si diskeni anggota. Tapi ini betul. Dari ini berdasarkan tema. Bergeser. Niki kalau kita pakai dua berapa? Niki pakai dua berapa? Masalah dalam majelis taklim, niki masalah. Satu, kurikulumnya normatif. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Menggapai kematian husnul khotimah. Besoknya menggapai kematian husnul khotimah. Bila sing ngendikan iku sing sing. Belum pernah ngawas tentang apa boleh saat ini mah Bapak Ibu sekalian. Wong nganten itu saat ini pun betul nonton pengajian. Zaman ini dia nonton tadi prasmanan. Mangan ngadeg itu. Mangan ngadeg. Disi-disian. Sing terakhir yang bagian apa? Sop kepala kambing. Oh ini kok telat di dalam bareng ngaji. Rano. Atau nih lo nyindir tidak. Kita ternyata harus berubah. Sop kepala manusia. Masuk lebih lagi silahmu ketok. Rusak. Kata-kata kurikulum mengulang materi ibadah dasar tanpa menyentuh masalah aktual. Maka biasanya pun kurikulum majelis taklim itu ngatur kitab fikih itu ya fikih pelajaran fikih ya fikih awal sampai akhir, mulai dari fikih toharo, nanti lari muamalah dan seterusnya. Terus kata balik ini kena jelas. Kalau masalah akidah gitu nganggo buku akidah, akhlak dan buku akidah. Atau kalau yang berkaitan dengan tema tertentu saat ini lebih
sing isu-isu yang lagi berjalan saat ini kan siji kenakalan remaja, kaitkan dengan Quran, kaitkan dengan hadis, itu temanya kan infak. Kaitannya dengan berita hoax dan dikaitkan dengan percaya dengan pembawa pesan yang tidak bisa dipercaya terkait dengan ijazah palsu. Wah. Kalau nggak dibawa majelis taklim, aku jadi percaya kayak, ijazah. Tapi dengan ada majelis taklim, hati-hati ibu, percaya dengan sesuatu dari yang menyebabkan orang berdosa adalah sesuatu yang menyebabkan Anda termasuk berdosa. Iya dia. Ini doktrin dari pengajian. Wah, sih ini bagus sekali ya. Ketergantungan pada para pengajar, si ngaji langsung niku terus. Dan pas niku dilarang lorok, ngaji di prei. Terus kalau mangkat semangat kamu ini, ya ini orang itu gerak berubah. Makanya butuh jadwal tetap, butuh sing siaget badali ketika betul-betul, atau butuh yang namanya lagi bulan sakit, maka akan diganti pada orang yang siap mengisi. Kurangnya evaluasi itu macam-macam. Pengukuran terhadap pemahaman itu beda-beda. Nah kalau nggak bersakit itu, kamu bersakit. Nah ini gitu banget. Nah ini penting. Komponen kurikulum majelis taklim. Ono rencana tahun ini pengen ngomongin apa, materi yang mau dibahas tentang apa kemawon. Sehingga untuk metode yang digunakan apa mawon, apakah hanya berbicara toh ataukah akan digabung dengan media yang lain, ono kitabe, ono bukune, ono alat peraganipun. Wah itu jadi menarik. Maka akan mendapatkan pemahaman Islam yang komprehensif karena urut, temanya jelas, kemudian bisa diaplikasikan secara praktis. Nah, kemudian fleksibilitasnya tetap dijaga, namanya kan non formal. Biasanya itu majelis taklim itu narasore kayak begini. Besok apa gitu? Oh khusus yang itu, khusus harapan hidup. Pagi ya, tapi yang lembaga pemasyarakatan LP. Jam 1? Jam 7 sampai dari pimpinan Kementerian Agama. Kami yang gawangi di Masjid Agung. Jam 7 sampai jam 9. Sepuh-sepuh nih, Pak? Iya, pensiunan. Oke, usia harapan hidup. Baik, terus ini paling penting Bapak, responsif terhadap isu lokal. Maka majelis taklim niku majelis yang mampu merespon, memberikan nasihat. Oh, kok akeh mentoh informasi tentang kawin cerai. Lho kemenang niku selalu memurut ojo nikah siri. Kulo niku nggih gumun. Saat ini nikah siri cuwaki Pak. Selalu wanita jadi korban. Alasannya cinta. Wih. Rempuk niku wae. Alasan apa? Alasan daripada zina. Dari apa? Ada yang seperti itu loh. Kenapa Pak nikah siri daripada zina? Alasannya tidak ketahuan istri pertama. Karena ternyata mayoritas orang melakukan nikah siri itu ada banyak negatifnya. Satu, ada yang menyembunyikan dari istri pertama. Yang kedua, ada yang faktor di bawah umur, ada faktor lain. Nah, majelis taklim harusnya mampu memberikan respon itu. Kalau nanti dibuat sembunyi nikah kecak SMP, jalan tadi kami daripada zina. Hukumnya Pak. Ternyata wis hamil. Waduh, terus Bu, Hukumnya terus gimana? hukumnya Bu sah secara agama tapi tidak sah secara negara. Kalau ini kamu di atas sudah dikasih mau Magelang kiri kota ini sudah dikasih Solo Timur, ternyata istri kedua di sini kan. Pripun niki Pak Yai, wis kaset niku 20 tahun. Nggih pun 20 saiki terus nikah dengan dada putra. Kan angkanya jadi bermasalah. Surat keterangan juga bermasalah.
Oh, waris juga bermasalah. Karena sekarang itu ada ya, akte itu binti ibunya itu sekarang. Itu biasanya yang anak lahir di luar nikah atau hamil duluan. Ya itu makanya terus akhirnya ya seperti itu ya. Oke, ini insya Allah perusahaan ini tetap melu uang ini kok bisa. Nah, ini bapak sekalian itu hukum untuk melindungi si anak, bukan ibunya atau bapaknya. Karena anak ini butuh kejelasan hukum untuk hidup di Indonesia, untuk KTP. Zaman dulu itu susah. Nah, gara-gara itulah yang kemudian, ya Indonesia ini kan negara yang religiusitasnya sangat tinggi, sehingga tidak berani pemerintah itu mengatakan tidak boleh melakukan nikah siri. Kenapa melakukan nikah siri? Mesti sembunyi-sembunyi. Lah ada nikah terang-terangan, namanya nikah resmi. Betul nonton walimatun nikah siri betul nonton. Saudara tahu adil itu. Bidang akidah, bidang ibadah, bidang akhlak, bidang muamalah, parenting psikologi Islam, keterampilan sosial dan ekonomi. Ini semuanya akidah memperkaitkan dengan nilai-nilai iman, menjaga orang lain, dengan kaitan dengan keluarga, berbicara tentang ibadah, bagaimana ibadah itu harus tercermin dalam perilaku keseharian, akhlaknya seperti apa sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kemudian muamalahnya dengan lingkungan seperti apa, kok kulino rasa-rasa insya Allah harus dirasa-rasani. Kemudian parenting psikologi Islam, bagaimana mendidik anak, mendidik keturunan. Nah kan gitu. Manusia itu akan beruntung ketika dia mendapatkan 4 hal. Salah satunya memiliki keturunan yang soleh, rezekinya itu berada di dekat keluarganya, memiliki istri dan suami yang dapat dipercaya sikoh dalam keagamaan agama. Dan yang paling penting lagi nomor 5 adalah dia tinggal di daerah yang sehat. Geser, nah ini dulu banget. Tapi kalau mencapai keluarga yang harmonis itu tambah nih, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, muamalahnya baik, pendidikan keluarganya dia lahir dari keluarga yang baik, maka keterampilannya akan terhubung, terus rampung. Di sini kriteria keluarga yang tidak sakinah 1, keluarga yang tidak dibentuk melalui perkawinan yang sah. Maaf, sini masuk sah betul. Sah. Nah, jawab ini maksudnya negara. Yang kedua, tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku. Orang tenang. Tidak memiliki dasar keimanan, tidak melakukan dan aktivitas lainnya. Kumpul telas. Nah, ini contoh praktik kurikulum majelis taklim di lapangan. Jakarta Timur, Pulau Bersani, untuk namanya Majelis Taklim An-Nur. Dia fokus dalam kaum tertentu itu fikih keluarga, kesehatan reproduksi dalam Islam. Nanti muncul khitan untuk laki-laki, khitan untuk perempuan, dan seterusnya. Dalam fikih keluarga nonton azul dan lain sebagainya. Apa? Pendekatannya tema-tema tertentu dibagi selama dalam 12 tahun, kalau ngambilnya itu setiap minggu, berarti ada berapa jumlah minggu, mungkin temanya muncul berhenti di waktu apa, libur di waktu apa, atau sedangkan itu. Kalian ngerti aja. Jaritnya monitor. Bandung, niku wonten majelis taklim Al-Furqan, bahas tentang etika suami istri, tafsir ayat-ayat keluarga. Menarik ini. Tafsir ayat keluarga nanti akan mengambil ayat-ayat hak seorang suami terhadap istri, hak seorang istri terhadap seorang suami, perkara tolak, perkara muncul itu ayatnya. Kajian kitab studi kasus berangkat dari kasus perceraian yang ada, mengambilkan ayat, ditafsirkan, muncul solusi-solusi. Oh ternyata aku tanpa sadar dia bisa tahu paket bujuku. Aku butuh duit. Maka muncul hukum berikutnya. Hukum itu berlaku sejak dia mengetahui. Kalau belum mengetahui, ya dianggap dimaksud. Mau ngerti? Gua, MTS Nurul Huda, parenting Islami, hak anak dalam Islam, praktis, berbasis, pendidikan, usia berapa, sejak dalam kandungan, naik, dan seterusnya. Surabaya, Muslimah Mandiri, ekonomi, rumah tangga Islami, kolaboratif dengan psikolog, penting. Karena kadang-kadang kita tuh perlu ngaji, mengundang para akademisi dari psikolog, dari aktivitas yang lain, dan sebagainya, supaya dalam sisi prakteknya informasinya betul.
Seorang Ustaz ngomong, jauhilah narkoba. Narkoba ini nomor Pak. Nah, ini kan penting. Narkotik, obat bius, dan seterusnya. Nah, muncul pertanyaan, daerah tertentu itu dulu Thailand itu mengalahkan ganja. Ternyata terakhir ini ganja itu merusak otak, sekarang muncul larangan. Dalam istilah medis, morfin itu dilakukan untuk menghilangkan kesadaran operasi. Kalau dilarang semua, ya berat. Ini karena morfin diharamkan, maka nyuwun sewu jenengan mboten badhe kula bius langsung. Bubar niku. Dan seterusnya. Baik, rampung atau sebelum? Matur suwun, mugi-mugi manfaat karena waktunya sudah habis. Nyuwun sewu hanya lebih 20 menit. Terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan